membutuhkan teman untuk tempat mereka bercerita. Tapi terkadang mereka nggak tahu kepada siapa mereka harus bercerita. Jadi untuk sahabat tempat bercerita yang ingin berdiskusi, bercerita, berbagi berbagi cerita tentang anak-anak spesial kita, bisa datang ke tempat ini, ke tempat bercerita BDG. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kami. Tempat bercerita BDG. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya ada notif setiap kali kami tayang, 1 minggu 1 kali. Jangan lupa juga follow Instagram kami @tempatbercerita.bdg. Bisa DM, bisa WA juga ke nomor handphone aku 0816 60 10 10. Oke, nah kita di bulan Oktober ini adalah bulan Down syndrome. Down Syndrome Awareness Month atau bulan peduli Down Syndrome. Nah, pada saat ini PIK Potats Jabar mengadakan satu workshop untuk orang tua dan anak, juga pemeriksaan gizi. Workshopnya dari dokter neurologi, Dokter Anggia. Pemeriksaan gizinya dari Sporkian Maksi. Kami sekarang sudah ada di ICC Creative Center di The Botanica Mall, dan pesertanya pasti hari ini sangat banyak dengan penampilan menarik dan door prize yang oke juga. Jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita. Gua perlu ini, jadi di situ tuh ada gedung juga. Liftnya dari sana. Liftnya dari sana. Ini maksudnya udah tanda. Tes. Taruhnya di depan kan? Jadi dia atau double tap ya, jadi dia kita kurang lihat dulu. Ibu dimsumnya buatan anak-anak ya. Enak, ayo yang belum beli enak itu dimsum enak, ayo beli. Apa Arman? Main jimbe. Udah sampai mana main jimbenya? Sampai Jakarta sudah ya kita ya. Sudah main sampai Jakarta. Jangan lupa nanti juga ada penampilan dari anak-anak BS, yaitu dari pelatihan jimbe dan juga pelatihan tari. Kalau untuk yang ingin mengikuti pelatihan ada, tunggu acaranya sampai selesai. Ini dulu.
sisi kreatif yang sudah memberikan tempatnya untuk acara kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk sponsor kita. Sekali lagi dong, biar semangat. Tepuk tangan. Tanpa berlama-lama, kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak dan orang tua peserta seminar dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Down Syndrome dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya perwakilan dari Pikotas Jabar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, terutama kepada para sponsor dan mitra pendukung yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai orang tua mengenai penanganan kelainan syaraf yang kerap menyertai anak-anak dengan Down Syndrome, serta mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru. Mereka juga menjual private cream dan rich cream dengan harga yang bukan harga pasaran. Dan mereka juga menjual cendol, Thai tea, dan kopi seharga Rp15.000 saja. Untuk ibu-ibu yang haus, boleh langsung ke boothnya di sebelah kiri saya. Tidak lupa juga ada hasil karya anak Down Syndrome dari pelatihan Shibori. Sebelah kiri itu ada dari kain Shibori itu kita sudah bikin berbagai macam, ada celana, ada tas, ada dompet. Boleh kalau misalnya mau dilihat-lihat, tolong didukung juga hasil karya anak-anak biar anak-anak lebih semangat untuk pelatihan cooking class. Mereka biasanya membuat dimsum dan roti, tapi khusus untuk hari ini ada dimsum harga satu porsinya Rp15.000. Dan di sebelahnya itu ada dari pelatihan barista, penjual kopi. Sekali lagi tepuk tangannya. Lagi yang ini semangat pagi. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Rasanya bangga sekali saya hadir di sini untuk menemani Bapak Ibu. Di mana di sini saya lihat banyak sekali Bapak Ibu. Di setiap tantangan tersembunyi kesempatan emas untuk bertumbuh bersama dengan anak-anak spesial kita. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat bermakna, yaitu optimalisasi penanganan kelainan syaraf pada anak Down Syndrome langsung dari ahlinya. Alhamdulillah ya Bu, dengan adanya Pikotas Jabar ini mendukung kita untuk mendapatkan seminar yang tentang neurologi yang saat ini aktif di berbagai kegiatan edukasi dan penelitian mengenai perkembangan saraf anak. Mari kita sambut Dr. Anggia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Dokter. Tepuk tangan lagi untuk Ibu Dokter kita. Silakan Ibu Dokter untuk memaparkan materinya. Kayaknya nih belum nih yang boosternya kita kejar gitu ya, yang dasarnya juga ada terlambat. Tidak apa-apa. Kita memang ada beberapa yang sifatnya adalah catch up imunisasi bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi tetap harus dilengkapi pada saat anak tersebut sehat.
enggak, tapi semuanya memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu, nanti biasanya diprioritaskan mana yang terlambat ya. Terus memang kalau anak-anak dengan Down syndrome itu memang daya tahan tubuhnya juga lebih rentan ya. Jadi kenapa imunisasi itu penting? Kalau misalnya memang ada infeksi telinga ya, segera diobatin ya, agar tidak berlanjut menjadi komplikasi yang berikutnya ya. Slide. Nah, ini beberapa contoh gambar-gambar bisa kita eksplor kemampuannya ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dan memang dan itu semuanya kita perlu kerjasama antara dokter neurologi anak, kemudian dengan terapis dan juga orang tua. Dan demikian bukan berarti tidak dilatih. Nah, kenapa bisa rentangnya lebar seperti ini? Karena hipotonnya itu ya, karena dia mempunyai struktur tulang yang sangat lentur. Tapi tetap perlu dikondisikan untuk terapi. Ya, biasanya nanti akan ada penjadwalannya karena memang semuanya bisa dikejar. Kalau kita lihat di sini ya, kalau misalnya berdiri bisa sampai 3 tahun baru bisa berdiri, berjalan kalau rata-rata tidak dibantu. Kalau anak-anak yang bukan Down syndrome di 18 bulan cut off point-nya, tapi kalau misalnya anak-anak dengan Down syndrome bisa sampai 3 tahun 4 tahun ya, karena memang kita sebutnya karena hipotoni itu. Slide ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa istilahnya bisa dipahami. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acaranya itu live di YouTube-nya PIK Kota Jabar. Jadi boleh diinformasikan kepada ibu-ibu yang lain yang tidak sempat hadir hari ini, bisa ditonton di YouTube-nya PIK Kota Jabar. Gitu ya ibu-ibu. Terima kasih. Jadi silakan Ibu, perkenalkan namanya. Assalamualaikum Ibu, saya Widayanti, Mama Herini. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana cara terbaik mendukung perkembangan bahasa baik ekspresif maupun deskriptif? Apakah ada cara untuk membantu kesulitan memahami instruksi? Kebetulan Dumi memang belum bisa bicara. Apakah ada cara? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan ya. Ya, terima kasih. Memang pada dasarnya kalau anak-anak dengan Down syndrome itu kan seperti kita ketahui, memang ada gangguan perlambatan umum ya Bu ya. Jadi dia tidak hanya dari sisi motorik ya, tapi dari sisi bahasa Bu ya. Jadi bahasa itu kan sebenarnya ada 2 komponen. Bahasa ekspresif itu bagaimana seorang anak itu mampu untuk mengucapkan bahasa, dan bahasa reseptif bagaimana dia memahami ya. Dan itu tidak terlepas dari fungsi-fungsi yang lain, karena seperti kita ketahui kalau misalnya anak-anak dengan Down syndrome itu karena faktor genetik tadi, dia akan mengalami masalah persepsi Bu ya. Jadi pemahamannya itu mungkin ketika diajak bicara mungkin sebenarnya dia belum terlalu paham ya. Ditambah lagi memang faktor kognitifnya. Nah, itu kita kawal terus ya, dan biasanya kita lakukan untuk terapi ya. Terapinya itu biasanya terapi okupasi untuk memperbaiki persepsi. Dan anak dipengaruhi oleh kelainan saraf. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang kalau pada anak-anak dengan Down syndrome itu salah satu komorbid yang bisa terjadi adalah pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia ya. Jadi apakah dia karena masalah hormonal juga bisa terjadi obesitas ya, ataukah juga justru sebaliknya Bu, dengan tinggi badan tidak sesuai dengan umur ya. Nah, memang secara genetik itu bisa terpengaruh, tapi kita juga harus menilai fungsi-fungsi yang lainnya Bu. Bagaimana sih dia cara fungsi oral motornya selama ini, apakah kuantitas makanan dan kualitas makanannya juga sesuai, karena banyak faktor. Kalau misalnya tinggi badan itu bisa sangat dipengaruhi bukan hanya kebiasaan makannya Bu ya yang kronis, jadi tinggi badannya terpengaruh, tapi jangan-jangan apakah ada anemia nih gitu ya. Terus apakah
ada masalah menelan, jadi sehingga sehari-harinya mungkin makannya kalorinya tidak sesuai. Karena kalau misalnya tinggi badan itu kan biasanya sesuatu hal yang terpengaruhnya kronis, Bu. Biasanya berat badan dulu nggak naik gitu ya, nah baru tinggi badan seperti itu. Jadi memang kalau untuk tinggi badan itu efek jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya anak ini misalnya kok kayaknya sering demam ya, terus sering pucat, ternyata HB-nya rendah, harus segera diperbaiki karena kedepannya juga bisa mempengaruhi tinggi badan. Jadi tinggi badan itu sendiri bukan hanya dipengaruhi oleh faktor genetiknya, lebih ke arah dampak yang berarti dari penjelasan Bu Dokter untuk perkembangan tinggi badan itu bukan semata-mata badannya karena kelainan syaraf gitu ya Bu ya, tapi ada faktor lain seperti nutrisi, kemudian ada penyakit anemia gitu ya Bu. Jadi mungkin lakukan pemeriksaan secara berkala gitu ya Bu ya terhadap tinggi badan ataupun status gizi. Nama saya Ibu Osmani, Muhammadiyah Hanif. Yang mau saya tanyakan berkaitan dengan tadi ada Ibu bilang bahwa di perut itu ada saraf-saraf untuk usus ya Bu ya, kalau nggak salah tadi. Terus anak saya ini sebelum dia operasi jantung itu memang ada kesulitan BAB. Nah setelah selesai operasi jantung, kenapa sekarang lebih sering dia diare gitu loh? Apakah emang ada saraf-saraf di ususnya itu apakah belum kuat